Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku Kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini dengan suasana yang insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Panas, terang, benderang, luar biasa hawanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Video ini akan Mas Tulus tayangkan di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol like, kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan sedekahnya juga Mas Tulus harapkan supaya channel ini terus berjalan dengan cara tidak mengklik iklan yang pendek. Kalau yang panjang silahkan boleh di skip atau diklik ya. Boleh dilewati gitu maksudnya. Matur sembah nuwun, terima kasih untuk semuanya. Semoga semua tetap dalam kondisi yang baik untuk hari ini. Yang jenengan tidak meskip iklan, semoga jadi amal ibadahnya jenengan ya. Apapun posisi kita hari ini, dengan kondisi kita secara apapun, dalam kondisi apapun, Mas Tulus mengucapkan pokoknya harus terus semangat ya. Sekali-sekali ngeluh, marah sama siapapun, marah sama keadaan boleh, tetapi jangan terus-terusan. Tetapi setelah itu terus perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Baru itu cara terbaik ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Gongsi facai. Bener gak kata-katanya? Gongsi. Selamat tahun baru Cina bagi saudaraku yang saat ini sedang merayakan. Semoga keberkahan bersama kita, keberuntungan baik, segala sesuatu yang baik menjadi hak dan juga milik kita ya. Gongsi. Aku diajarin temanku gitu, kalau misalnya salah aku minta maaf ya. Gongsi. Mas Tulus tunggu ya. Buat saudara-saudaraku yang etnik Tionghoa atau suku Tionghoa, Mas Tulus tunggu kiriman kue keranjang sama jeruk mandarinnya ya, atau sama angpaunya. Teman-teman yang mau bagi-bagi angpau caranya gampang. Sekarang nggak perlu nanya rekeningnya Mas Tulus, nggak perlu nanya account banknya Mas Tulus pribadi, tidak perlu. Sekarang teman-teman yang mau ngasih angpau ke Mas Tulus di tahun baru Cina ini gampang ya. Di sebelah sini ada tombol terima kasih, yaitu fitur super sorry. Di sini ada tombol fitur super thanks yang bisa kalian manfaatkan untuk memberikan angpau kepada Mas Tulus. Tombolnya di sebelah sini ya. Bisa stiker, bisa uang elektronik, silahkan saja. Mas Tulus pokoknya berterima kasih kepada jenengan yang memberikan apresiasi kepada Mas Tulus terkait dengan saweran atau angpau atau apalah itu yang jenengan berikan ya. Terima kasih banyak orang baik, salam sukses dan juga salam sehat. Dan suasananya masih berduka Mas Tulus hari ini. Mbak Nisma masih belum dalam kategori kondisinya membaik. Masih Mas Tulus harapkan doa dari teman-teman semua
yang menonton video ini untuk sejenak kita sama-sama berikan atau hadiahkan doa kepada Mbak Nisma sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan, kalau kemarin Mas Tulus bimbing baca Al-Fatihah, sekarang sesuai dengan keyakinan kita saja. Mau baca Al-Fatihah boleh, mau baca apapun doanya sesuai dengan keyakinan juga silahkan. Mas Tulus minta waktunya mungkin 1 atau 2 menit buat teman-teman membantu mengirimkan hadiah doa kepada Mbak Nisma yang sedang dalam kondisi sakit. Semoga doa yang kita baca Allah terima pahalanya, kemudian disampaikan kepada Mbak Nisma jadi media penyembuh atau memberikan media terbaik yang akan diberikan ke Mbak Nisma. Berdoa untuk Mbak Nisma dimulai. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sekali lagi teman-teman terima kasih untuk bantuan doanya. Semoga Allah kabul doa kita dan Mbak Nisma bisa kembali seperti sedia kala lagi. Amin ya Allah. Sebisa ngumpul-ngumpul lagi. Aku takut nangis kalau ngomongin itu. Dia termasuk orang yang paling jauh loh Rek dari sini tuh rumahnya. Tapi kalau acara-acara gitu dulu waktu masih ada apa sedekah bumi, ulang tahunku aja, kadonya masih aku simpan. Dia kasih aku boneka yang besar sekali. Aduh sebentar Rek. Oke, sorry teman-teman, tadi pas selesai baca doa buat Mbak Nisma itu, pundakku sebelah kanan itu kayak, ya gitulah, di sebelah kanan ya, ada sesuatu yang aneh, jadi ya Mas Tulus harus off-kan dulu kameranya ya. Teman-teman, Mbak Nisma termasuk orang yang paling sering banget, dan sekarang malah dia akrab dengan teman-teman yang ada di sini. Waktu anak Ketika ulang tahun dia sempat hadir, acara Tante Ida nikah juga dia hadir. Jadi kenangan kita tuh cukup banyak banget. Jadi sekali lagi doa terbaik untuk Mbak Nisma dan juga keluarga buat Mas Agung dan juga Ibu harus selalu semangat. Intinya semoga doa kita dikabul dan Allah berikan yang terbaik buat Mbak Nisma. Amin ya Allah ya. Saya takut nangis biar teman-teman yang nonton biar nggak sedih ya teman-teman ya. Oke, teman-teman masih Mas Tulus ingatkan lagi bahwa kita akan terus melakukan kegiatan Baik Tulus Official, yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan dan insya Allah akan jatuh di tanggal 27. Di Jumat tanggal 27 Januari 2023 kita akan bagi-bagi nasi box yang akan kita selenggarakan di tanggal 27 itu. Masih membutuhkan dana teman-teman, silahkan teman-teman yang mau membantu bisa langsung bantu dengan cara cek nomor rekening yang ada di kolom deskripsi atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000, maksimalnya unlimited ya saudaraku. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Kurang 1,7 lagi. Allah, mudah-mudahan ada hamba-hamba Allah yang tergerak hatinya buat bantu kegiatan ini dan Allah cukupkan biar kita masih bisa sedekah secara seperti bulan-bulan sebelumnya. Amin ya Allah. Yang sudah niat matur sembah nuwun, yang sudah transfer juga terima kasih. Mas Tulus doakan semoga ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baik, dan semoga Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah melalui Mas Tulus, siapapun jenengan dari manapun jenengan, Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Maafin ya teman-teman, kadang-kadang tuh jujur saya juga pengen gitu kalau emang ada rezeki lebih tuh dari uangku sendiri tak cukupin gitu loh. Tapi kalau jumlahnya terlalu besar itu ayo rodok keberatan. Ya gitulah ya, kalau terlalu besar juga saya belum sanggup. Jadi kalau misalnya teman-teman ngasih gitu buat nyukupin, waduh aku piye yo, maksudnya ya nggak nyukupi tapi ada yang bantu mau 10.000, 30.000, 20.000 itu sangat berterima kasih banget. Jadi matur sembah nuwun pokoknya buat semuanya. Biar kegiatan baik ini masih bisa terus berjalan, silahkan bantu kegiatan baik ini dengan transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi nggih. Matur sembah nuwun buat semuanya. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara sementara waktu Sabtu Minggu ini Mas Tulus nggak bisa kirim ya, jadi bisanya mungkin baru hari Senin. Silahkan kirimkan alamat lengkapnya ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi ya. Sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkap, dan juga langsung sebutkan jumlahnya berapa, kemudian untuk siapa atas namanya ya. Langsung ke nomor WhatsApp yang di situ. Jadi setelah Mas Tulus kirim nanti baru Mas Tulus akan update ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Fungsinya apa saja? Berbagai macam jenis penyakit dan juga untuk ruqyah mandiri tubuh jenengan yang mungkin saja ada gangguan-gangguan yang nyeleneh-nyeleneh ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Terima kasih berkah melimpah ke jenengan ya. Gongsi.
Ini bakal tayang di hari Minggu soalnya pas banget Imlek ya. Ya, siapa tahu ada yang ngirim apa namanya kue keranjang. Nanti kalau Mas Tulus sukanya kue keranjang itu digoreng pakai tepung terigu gitu loh, Rek. Dipotongin digoreng pakai tepung terigu. Wah, udah ada yang pernah nyoba? Kalau ada yang pernah nyoba silahkan tulis di kolom komentar. Kue muantule naujubillah min dzalik. Enak pokoknya lek wis maam kuwi mertua merengut ra ketok merengut, tetap terlihat tersenyum ya. Semangat untuk hari ini ya teman-teman. Mau bahas apa Mas Tulus? Openingnya terlalu lama loh Mas, maafin. Maafin gara-gara melankolisnya tadi sih jadi kelamaan openingnya ya. Maafin ya teman-teman. Teman-teman mungkin pernah dengar atau masih ingat ketika live Mas Tulus tiba-tiba sering tuh kalau akan banyak orang-orang yang seakan-akan ketiban pulung, dalam tanda kutip di sini ketiban kesaktian atau dukun-dukun tiban atau orang-orang sakti yang mengaku indigo, kemudian mengaku bukan indigo sih, lebih tepatnya itu mengaku dia itu orang sakti, intinya di situ ya. Kemudian juga dia bisa baca kodam tiba-tiba yang tadinya nggak bisa apa-apa, kemudian tiba-tiba bisa buka praktek di rumahnya yang tadinya nggak bisa apa-apa. Itu akan banyak terjadi di tahun ini. Mas Tulus menganalisanya dari mana sih Mas? Nah, teman-teman mungkin ingat di awal tahun di tanggal 1 Januari itu Mas Tulus sudah membuka, oh ya, tanggal 23 besok di hari Senin, gimana kalau misalnya kita baca pesan lagi di balik bulan berikutnya di angka 23012023, kan tanggal cantik tuh. Setuju nggak kalau kita bahas itu? Kalau setuju silahkan klik kolom komentar sekarang. Besok kita langsung bikin videonya di hari Senin ya, secara live bila perlu biar kita bisa sama tektokan. Kira-kira ada pesan apa, ada intuisi apa, tanggal baiknya di mana, ininya apa sial-sialnya di mana, kita akan cek nanti. Kalau jenengan setuju silahkan tulis di kolom komentar ya. Ketik setuju Mas Tulus bahas tanggal 23 gitu ya. Kata-katanya di kolom komentar ya. Terima kasih orang baik. Nah, aku sudah melihat itu dari beberapa angka yang aku lihat di awal Januari 2023 teman-teman. Karena di tahun ini sebetulnya banyak energi-energi keras yang memang sedang beredar atau sedang berputar di lingkup kita. Jadi di situ Mas Tulus bisa melihat ada beberapa energi yang dibawa oleh bangsa jin sendiri yang mungkin saja akan menjadi kemampuan, bukan kemampuan terbatas, tapi kemampuan mendadak bagi beberapa atau bagian orang yang mungkin akan merasakan hal yang seakan-akan dia tuh bisa, yang tadinya nggak bisa ngelihat jin nih, tiba-tiba bisa ngelihat jin. Nah, kategori orang-orang seperti ini kira-kira orang yang bagaimana Mas Tulus? Yang kira-kira dikasih kelebihan. Salah satu antaranya adalah jenengan yang dikasih sakit yang cukup parah ya. Yang pertama, orang-orang yang bisa mendadak sakti ini orang yang diberikan sakit cukup parah atau kondisinya sudah koma, sudah kritis, tapi ternyata Allah sembuhkan, ternyata Allah kasih umur panjang setelah sakitnya ya. Dan ini akan menjadi wadah yang cukup baik sekali bagi bangsa jin yang bisa saja menyusup ke kita. Nah, pertanyaannya adalah secara globalnya, perbandingan dari 100% yang Mas Tulus lihat orang-orang yang sakti mendadak ini, apakah 100% baik? Misalnya dari angka 100 dipresentasikan, apakah ilmu atau kemampuan yang diterima tadi adalah kemampuan yang baik? Hampir 80% kemampuan yang justru dalam tanda kutip menyesatkan. Saya minta maaf ya, tapi memang ini disebabkan oleh bangsa jin karena orang-orang ini belum memiliki kemampuan tadinya, tetapi karena insiden-insiden itu tiba-tiba bisa ya. Misalnya salah satunya tadi saya sebutkan orang-orang yang memang dalam kondisi pernah sakit, pernah koma. Ini kemungkinan kecil sih orang-orang seperti ini yang tiba-tiba jadi paranormal atau tiba-tiba jadi bisa melihat jin, kemudian dia jadi di konteks yang salah, ini sangat kecil. Tetapi justru ada beberapa orang yang bisa-bisa tiba-tiba menjadi paranormal setelah salah satunya adalah sakit, koma cukup parah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang terlalu depresi, orang yang terlalu stres, dalam tanda kutip orang yang punya gangguan kejiwaan ini bisa tiba-tiba bisa tiba-tiba jebret jadi orang sakti, atau bahkan dipuja-puja orang, atau bahkan disembah-sembah sama orang. Ini juga sangat mungkin. Kemudian berikutnya kategori orang yang terlalu belajar. Jadi seperti ini teman-teman jatuhnya.
dia tidak bisa melihat jin sebetulnya, tapi dia maksa banget dirinya buat bisa ngelihat jin. Akhirnya dia mempelajari beberapa ilmu, ada amalan-amalan tertentu, sehingga justru sebetulnya konteks yang sebenarnya adalah bukan dia bisa tiba-tiba ngelihat jin, tapi tubuhnya hampir 50% sudah difungsikan oleh bangsa jin, sehingga dia bisa melihat jin, dia bisa seakan-akan ngobatin orang, terus seakan-akan bisa jadi orang sakti. Yang akan muncul di tahun ini itu akan meledak sekali, teman-teman, dengan beberapa hal yang sudah Mas Tulus sebutkan di antaranya itu. Kemudian orang-orang yang insecure, orang-orang yang suka menyendiri, orang-orang yang tertindas cukup lama. Nah, ini justru setelah dia merasa tertindas, kemudian dikasih kelebihan sama Allah, seakan-akan dia merasa kalau dalam tanda kutip apa yang dia rasakan tadi itu adalah sesuatu yang memang Allah yang memberikan. Seakan-akan seperti itu. Padahal itu jatuhnya karena wahyu atau pulung tiban, atau ya sementara lah istilahnya gitu. Hanya sesuatu yang sementara kemudian buat menyesatkan banyak orang. Jadi tujuannya itu yang harus diperhatikan, teman-teman ya. Jadi akan ada orang yang mengaku sakti, kemudian orang-orang seperti ini, kemudian ada lagi beberapa orang yang justru maaf dalam tanda kutip kategori terakhir yang Mas Tulus sampaikan, selain tadi koma, selain maaf dalam kutip orang gangguan jiwa, maaf sekali lagi, kemudian orang-orang yang depresi, kemudian orang yang pendiam atau stres, atau orang yang pernah tertindas ya, orang yang pernah tertindas atau orang yang pernah disakiti sama orang terlalu banyak atau terlalu sering disakiti, sama yang terakhir ini kategori yang mungkin saja akan mengejutkan buat kita. Salah satunya adalah seorang yang sangat tahu ilmu agama ya, agama apapun itu. Yang saya maksudkan tidak hanya Islam, tetapi seseorang yang tahu ilmu agama, atau dia ini pemuka agama yang sebelumnya ini tidak bisa apa-apa, tapi ya istilahnya biasanya cuma bisa ngaji, ibarat kata cuma bisa jadi imam sholat dalam tanda kutip, kemudian tiba-tiba dia bisa segala macam, ngobatin yang keseleo lah, sakit ini sakit itu. Yes, itu mungkin akan terbukti di awal-awalnya, mungkin 1-2 orang akan berhasil, padahal itu hanya kamuflase dari bangsa jin tadi, sehingga akan merubah pola pikir si pemuka agama ini untuk menjadi dalam tanda kutip memanfaatkan kemampuannya untuk menyesatkan banyak orang. Ini sangat-sangat mungkin sekali, teman-teman, ada di tahun ini. Jadi kalau misalnya ini clue bagi kita, misalnya di tahun ini tiba-tiba yang temanmu yang nggak bisa apa-apa tiba-tiba bisa apa-apa, bisa aneh-aneh, bisa ini bisa itu, ini harus diwaspadai juga. Memang tidak semua, teman-teman, sekali lagi presentasinya Mas Tulus bilang dari 100 itu 80% kurang bagus, 20% bagus. Jadi mungkin saja ini akan menjadi bahan potensial yang bisa kita jadikan sebagai kewaspadaan. Jadi jangan mentang-mentang aku udah sakit parah nih hari ini, aku udah terlalu sakit, udah lama sakitnya, terus tiba-tiba ketemu orang ngomong neng kono kae, neng jalan kae ono wong sing sakti, wong dicolek lumpuh iso ngadeg. Dalam arti seperti itu. Kalau memang itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada kabar seperti itu sebelumnya, atau istilahnya orang ini tuh dukun atau paranormal tiban, atau hanya mengaku-ngaku, ini juga harus hati-hati karena sangat bisa dimanfaatkan sebagai tindak penipuan. Jadi orang-orang seperti ini akan muncul. Orang yang muncul betul-betul punya kemampuan, tetapi kemampuan yang salah itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berpura-pura memiliki kemampuan, kemudian memanfaatkan untuk mencari uang, menggandakan uang, bisa nyari pesugihan, nanti katanya bisa narik dana apalah dari alam gaib, narik harta karun segala macam. Ini juga akan sangat banyak sekali potensi hal-hal seperti ini terjadi di tahun 2023 ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada. Mas Tulus gak larang haknya jenengan mau datang ke paranormal ke siapa, walaupun di agama saya atau di Islam sendiri tidak boleh seperti itu ya, datang ke situ. Dan Mas Tulus juga sering bilang bahwa pagar badan secara dalam tanda kutip yang ditanam orang, atau yang dibawain jimat, dibawain keris, dibawain segala macam itu, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan hal itu. Saya tidak suka dengan hal itu ya, teman-teman ya. Sekali lagi, dalam Islam itu tidak ada, dan saya juga tidak pernah meyakini ada pengasihan, ada pagar badan, yaitu silahkanlah oknum yang memanfaatkan itu, tapi saya sendiri tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Karena apa, teman-teman? Perlu kalian tahu, mau itu susuk, mau pengasihan, mau pagar badan, sudah dipakai
pastikan kalau bagi saya, kalau itu dukun yang dalam tanda kutip dukun yang menggunakan ilmu yang walaupun terlihatnya putih tetapi pasti ada isinya. Nah, kenapa Mas Tulus bilang seperti ini? Karena Mas Tulus banyak sekali ketemu dengan orang yang kemudian minta tolong sama Mas Tulus, ujung-ujungnya Mas Tulus tahu, oh ini dari isi dari sini, ini larinya dari sini, sehingga Mas Tulus baru tahu kalau oh ternyata ada beberapa hal yang bisa diisi, ternyata ini dari sini. Nah, hal-hal yang pernah Mas Tulus pelajari inilah yang aku sampaikan ke teman-teman untuk dijadikan bahan kewaspadaan, bahwa sekali lagi mau ngisi susuk lah, susuk sing larang, sing miliaran, sing jutaan, susuk yang murah, mau samber lilin, mau susuk cair, mau susuk apa, sekali lagi itu tidak ada dalam agama kita, jadi jangan diikuti. Karena takutnya yang kita takutkan adalah susuk tadi, susuk bukan susuk AB-AB-an loh ya, bukan susuk kesehatan loh ya, tapi susuk yang memang ada isinya, ujung-ujungnya akan menjadi penyesat buat kalian sendiri. Dalam kehidupan kalian akan susah ya teman-teman. Berikutnya yang tadi yang pertama adalah kategori sudah Mas Tulus pecahkan sedikit. Kemudian kategori pertama adalah orang-orang yang akan merasa sakti, tiba-tiba sakti maksudnya, kemudian merasa sakti juga ada. Jadi dia akan tertipu dengan seakan-akan dia bisa apa-apa padahal semuanya adalah bangsa jin yang mengontrol. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang pura-pura menjadi paranormal untuk menipu kita. Ini juga sangat mungkin, harus hati-hati. Boleh teman-teman jenengan lagi dalam kondisi nggak punya uang, saking kepepetnya, ujung-ujungnya apa? Nyari dukun, ya, nyari ini buat narik harta, buat ngelipat gandain uang, ya. Akhirnya aset satu-satunya dalam kondisi kita nggak punya uang tergadaikan untuk apa? Oh nanti saya taruh sana 500 juta biar jadi 3M, duit kita jadi banyak. Ujung-ujungnya ditipu. Jadi ke penipuan-penipuan seperti ini akan banyak sekali. Yaitu dua hal teman-teman. Yang pertama adalah orang yang mengaku sakti, orang yang mengaku hebat, ya, karena orang yang tiba-tiba hebat. Yang pertama orang yang tiba-tiba hebat, kemudian yang kedua adalah orang yang mengaku hebat, orang yang mengaku seakan-akan dia paranormal, bisa nyembuhin orang, bisa ini. Kalau dalam kondisi orang sedang down atau sedang sakit, sudah bingung cari jalan keluar kemana, itu pasti akan dikejar. Karena orang ini betul dalam kondisi yang susah. Dia betul-betul pengen sembuh. Akhirnya ditipu, dimanfaatkan sama oknum-oknum yang mengaku sebagai dukun atau mengaku sebagai paranormal. Ini juga jadi bahan kewaspadaan buat kita. Kemudian yang terakhir adalah bahkan bukan hanya seorang dukun tiban, kemudian orang yang mengaku dukun, tapi justru di elemen ketiga atau di hal yang ketiga Mas Tulus sampaikan akan banyak sekali orang yang mengaku sebagai orang-orang hebat. Bisa jadi mengaku nabi, bisa jadi bahkan mengaku Tuhan di sini. Kemudian bisa jadi mengaku ini, mengaku itu. Dan potensi yang terbesar sekali lagi larinya ke agama Islam yang akan diserang ini. Oknum-oknum seperti ini akan lebih menyerang kita, ya, akan lebih menyerang agama Islam. Kita dalam arti orang yang beragama Islam ini akan juga diserang. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang seperti ini juga akan sangat banyak muncul di tahun ini yang akan mengaku sebagai Tuhan, kemudian mengaku sebagai Nabi dan lain sebagainya. Tambahan saja buat teman-teman, orang-orang yang akan tergelincir, para ulama yang tergelincir dengan kata-katanya pemuka agama. Saya nggak sebutkan ulama doang ya, pemuka agama yang tergelincir dari kata-kata apa yang dia sampaikan, ini juga sangat akan banyak terjadi di tahun ini. Jadi mereka tergelincir dengan kata-katanya, kemudian terjerat hukum, itu juga mungkin ada di tahun ini. Berikutnya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip dia pemuka agama yang ternyata adalah tersangka dari korupsi, juga ada, akan terlihat di tahun ini. Kemudian para pemuka agama yang terjerat dengan yang namanya kemaksiatan, atau dia pemerkosa, dia pelaku pelecehan seksual dan lain sebagainya, ini juga sangat mungkin ada di tahun ini. Dan ini akan jadi potensi penyesat terkuat teman-teman. Karena paling gampang, Indonesia ini paling simpel ketika dibuat hancur dengan cara apa? Paling gampang kalau dari senggol agamanya. Apalagi agama Islam. Karena kita di Indonesia ini terbesar adalah agama Islam teman-teman. Bahkan kita terbesar se-Asia Tenggara. Indonesia terbesar se-Asia Tenggara dengan agama Islamnya. Jadi aku berharap beberapa hal yang aku sampaikan ini menjadi bahan kewaspadaan buat jenengan semua. Yang pertama, ketika ketemu dengan orang yang tadinya nggak bisa apa-apa, kok bisa tiba-tiba bisa apa-apa, itu juga harus hati-hati ya. Memang tidak semuanya salah, memang tidak semuanya tidak baik. Kemudian kalau ketemu orang yang mengaku dukun juga harus lebih hati-hati, takutnya investasi yang aneh-aneh ya, malah niatnya untung jadi buntung, kemudian jadi bodong, jadi nggak dapat apa-apa. Itu yang kedua. Yang terakhir, ketika teman-teman bertemu dengan
orang yang mengaku nabi atau mengaku setan atau mengaku jin atau mengaku nabi segala macam, mengaku Tuhan segala macam, jenengan harus sigap melaporkan tindakan itu. Kemudian penyesatan agama juga pasti ada, karena ada beberapa orang yang akan mengaku nabi atau Tuhan, ini juga akan jadi hal besar penistaan agama. Tambahan sedikit, kalau bagi para ulama yang tersesat dengan kasus politik, keuangan, kemudian seksual, maksiat dan lain sebagainya, ini juga akan muncul di tahun ini. Dan ini jadi pesan bagi kita untuk lebih tingkatkan kewaspadaan. Boleh kita dalam kondisi yang down, dalam kondisi yang tidak baik, tetapi jangan kosongkan pikiran kita supaya kita tidak mudah terpengaruh, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita juga dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita, baik itu energi yang nggak baik atau sesuatu yang kurang baik buat tubuh kita. Itu ya teman-teman. Closing point dari saya adalah beberapa hal yang harus kita yakini memang terkadang tidak masuk akal, tetapi hal-hal yang tidak masuk akal itu sebetulnya masuk logika. Ada di hati kita. Ada. Makanya nilai apapun tuh pakai perasaan, nilai sesuatu tuh pakai hati. Ngapa, Mak? Dia kan kalau dengerin gua ngoceh malah tidur, coba di. Jadi ada beberapa hal yang bisa dirasakan itu sebetulnya bisa diprediksikan dengan logika kita sendiri, dengan perasaan kita, dengan caranya bisa diatur, bisa kita rasakan. Oh, ini orang bener apa enggak? Jadi lebih simpel, gunakan insting, feeling. Oh, ini orangnya baik beneran. Orang ini begini. Jadi jangan mentang-mentang dia seorang, maaf, sekarang kita sudah banyak sekali menemukan hal yang di luar dugaan kita. Pemimpin pondok pesantren, pemilik pondok pesantren itu juga bukan satu atau dua yang sudah menjadi tersangka pemerkosaan santrinya, baik yang sejenis atau yang lawan jenis. Ini sudah banyak kasusnya. Jadi Mas Tulus sudah pernah bilang, Mas Tulus sudah pernah bikin video di masa lalu terkait dengan kejadian-kejadian seperti itu sudah Mas Tulus jelaskan sebelum. Jadi kita jangan mudah terkecoh. Jadi kita harus betul-betul gunakan insting kita, gunakan feeling kita. Kalau misalnya sesuatu yang masuk akal itu sudah pasti harus bisa kita percayai. Kalau yang aneh-aneh, yang udah nggak masuk akal, kamu naruh duit 10 juta nanti jadi 1 miliar, itu nggak masuk akal, itu nggak usah yang aneh-aneh. Ya, jadi mendingan yang jalur-jalur yang bener aja. Mendingan duit 10 juta taruh deposito, dapatnya 20.000, 30.000 per tahun, tapi betul-betul dapat uang dan itu terjamin, daripada sesuatu yang aneh-aneh. Jadi banyak kok reksadana, deposito yang jelas-jelas, daripada kamu larikan uang kamu buat dikasih ke orang yang katanya bisa menggandakan, ujung-ujungnya zong. Sampai detik ini belum ada orang yang berhasil menggandakan uang-uang itu, teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, harus tingkatkan kewaspadaan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan wacana bagi teman-teman untuk lebih hati-hati dalam mengambil tindakan dalam kondisi apapun. Amin ya Allah. Ya teman-teman, Mas Tulus ketuk pintu hatinya lagi bahwa kita masih punya kegiatan baik di Big Tulus Official. Di Jumat tanggal 27 Januari kita masih bagi-bagi nasi box lagi. Kurang masih di angka 1,7-an. Ya kalau bisa dilebihin biar bisa beli minuman yang bisa kita bagikan juga buat bapak-bapak yang suka kehabisan minum. Teman-teman bisa tambahkan rezekinya di kolom deskripsi dan nomor rekening biar atas sama Tulus Rianto. Transfernya berapapun boleh, syukur-syukur ya teman-teman terketuk pintu hatinya juga bisa transfer, kemudian cukup semuanya ya. Matur sembah nuwun, terima kasih sekali lagi. Yang sakit sama terus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam kondisi kurang rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, yang punya hutang piutang semoga cepat lunas hutangnya, amin ya Allah. Yang pengen punya kerjaan semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, amin. Untuk yang sedang pengen punya momongan semoga segera diberikan momongan sama Allah, amin. Untuk yang sedang ingin bertemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Semoga untuk yang sedang pengen jual aset keluarga demi kedamaian keluarga semoga cepat laku, amin. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen beli mobil, segala sesuatu yang terbaik, hal kebaikan buat jenengan semoga Mas Tulus doakan segera Allah kabul untuk hajat baiknya, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Sekali lagi Mas Tulus membuat video ini secara pandangan saya sendiri dari beberapa angka yang sudah Mas Tulus baca, kemudian dari beberapa clue. Sebetulnya hal simpel yang harus kita waspadai, yang kita tahu adalah ada penyebaran energi yang sebetulnya energinya baik, tapi masih banyak hal-hal yang memanfaatkan energi itu tidak baik lagi. Jadi akan mengarah ke sesuatu yang tidak baik. Akhirnya akan menjadi momentum, menjadi penyesatan bagi siapapun. Oke, Mas Tulus pamit ya teman-teman. Maaf kalau openingnya terlalu panjang. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa dibantu like, komen dan juga subscribe
ya. Terima kasih yang pencet tombol like, yang tidak skip iklan, semoga murah rezeki sehat selalu. Amin. Mas Tulus mundur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Gongsi facai, gongsi. Kue keranjang kirim. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.